rabbaka huwa a'lamu man yadhillu an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fakulu mimma dzukira smullahi alaihi in kuntum bi ayatihi mu'minin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah pengajian pesantren tahfiz Quran Yatim Nurani Insani rahimakumullah. Mugi-mugi kula pansami tansah pinaringan rahmatipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mugi-mugi sedaya ingkang rawuh tansah pinaringan kesehatan, semangat untuk taat, istiqomah anggenipun ngibadah, senantiasa diberi jalan keluar dalam setiap masalah, ugi pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, kita lajengaken anggenipun kita sinau Quran tasih wonten surat Al-Baqarah bagian ayat-ayat akhir menika. Di ayat 278 ingkang kita sinau wekdal sakmenika, insyaallah samangke dumugi ayat 281. Atus ingkang sampun panjenengan asta sedaya ya, kita beri judul meninggalkan sisa riba. Menika tasih gandenganipun kalih ayat-ayat kala wingi ingkang sampun kita sinau. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala dawuh datang tiang ingkang sami iman supados nilar meninggalkan apa yang tersisa dari riba ingkang dereng pun pungut saderengipun ayat menika pun turunaken. Mungkin masih ada dari sisa riba yang belum diambil, maka tidak diperkenankan untuk diambil. Ya ayyuhalladzina amanuttaqullah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah. Wadharu, dan tinggalkanlah oleh kalian ma baqiya, apa yang tersisa, minar riba, yaitu dari riba. In kuntum mukminin, jika kalian benar-benar beriman. Sepindah Allah dawuh supados tiyang ingkang iman menika takwa datang Allah Subhanahu wa taala. Ittaqullah. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, ayat 278 surat Al-Baqarah menika yang berisi perintah untuk bertakwa kepada Allah dimaknai, dijelaskan pemaknanya oleh Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quranul Azim adalah agar takut dan berhati-hati, disebabkan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi. Dados pelajaran ongkos tunggal
menika supados nggadahi raos ajrih krana saestu Allah Subhanahu wa taala tansah mirsani kula panjenengan sami. Maka kula serat wonten menika pelajaran pertama menika khosyah dan muraqabatullah, merujuk kepada makna ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, yang maknanya adalah takut dan berhati-hatilah karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengawasi. Kedua sifat ini raos ajrih wonten lebet manah ugi muraqabatullah ngraosaken saestu bilih Gusti Allah mirsani kula sami menika dados penting sangat supados kula sami agar kita selalu taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Wong niku nek nggadahi raos ajrih dhateng Gusti Allah ugi sadar bilih Gusti Allah menika tansah mirsani, maka ia akan memiliki kehati-hatian dan kewaspadaan agar tidak melakukan apa-apa yang membuat Allah murka, agar melakukan apa-apa yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala ridho. Nggih. Sepindah nggih. Dados orang yang beriman diperintahkan untuk berhati-hati dan waspada karena Allah Maha mengawasinya. Ini mengandung makna agar perilaku orang-orang yang beriman senantiasa taat kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Raos ajrih wonten lebet manah khosyah atau rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala itu tumbuh dari proses berilmu. Kita bisa baca di ayat 27 sampai ayat 28 dari surat Fatir, surat yang ke-35 ayat 27-28. Nalika kula sami purun memperhatikan segala yang Allah ciptakan, lalu memperhatikan pula keseluruhan pengaturan alam semesta olehnya, baik itu tanaman, tumbuh, binatang-binatang sampai kepada manusia dengan berbagai keadaan dan keragamannya, maka saestu kula sami mesti manggihi, pasti akan mendapati kemahaagungan Allah Subhanahu wa taala, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan segala kemuliaan yang kemudian kita sadari ada hanya pada Allah Subhanahu wa taala yang mencipta dan mengatur semuanya. Di saat kita menyadari bahwa ada yang maha berkuasa, ada yang maha berkehendak, ada yang mencipta dan melakukan pengaturan segalanya, maka pada saat yang sama mesti wonten lebet manah, pasti di dalam hati akan muncul rasa takut terhadap zat yang sedemikian agung. Jabipun rasepaken nek jenengan kepanggih kalih setunggal tiyang sing menungso sing kuasanipun niku punya kekuasaan sangat besar, punya kehendak yang mutlak tidak bisa napa menika ditolak, ya. Dia memiliki banyak sekali kekayaan, dia memiliki ketinggian derajat, terus berhadapan dengan panjenengan, pasti di dalam hati panjenengan juga ada rasa takut, nggih. Rasa takut karena mengagungkannya, kan rasa takut karena menghormatinya, rasa takut karena sadar bahwa kita tengah berhadapan dengan pihak yang sedemikian besar kekuasaannya. Itu yang disebut dengan khosyah. Niku bedane khosyah kali khauf. Khauf ya takut, khosyah ya takut. Bedane napa? Kalau khosyah itu rasa takut karena mengagungkan, karena keagungan pihak yang